بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات، kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah di malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama duduk dalam rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kucuran rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa menjadi umatnya yang istiqamah, mengikuti sunnah-sunnahnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada malam yang berbahagia ini kita mencoba melihat, memahami ayat Allah di dalam surat Al-Isra ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Artinya, kalau kita lihat terjemahan dari Al-Quran yang diterjemahkan oleh kemenak kita, jangan engkau mengikuti pada satu hal yang kamu tidak ada ilmu di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala dalam kitab tafsirnya Taifsir Karimur Rahman fi tafsir Al-Quran Al-Karim, dia menjelaskan jangan engkau mengikuti, kata dia, sesuatu yang kamu tidak ada ilmu di dalamnya. Dia mencontohkan, jangan engkau mengatakan perkataan kalau kamu benar-benar tidak ada ilmu di dalamnya. Kalau benar-benar kamu tidak mengetahui pasti tentang apa yang kamu ucapkan kebenarannya. Jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak mendengar langsung dari kabar tersebut. Bisa kita buka tafsir Rahman As-Sa'di di dalam menafsirkan ayat ini. Wa alaik, kata beliau, fatasabbat atau fatasbut, hendaklah engkau benar-benar mengetahui
benar-benar yakin akan pendengaran atau perkataan yang kamu ucapkan tersebut. Ini beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya. Karena sesungguhnya 3 alat yang Allah berikan tadi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan firman yang satu ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mayyatman lima baina lihiyaihi wa baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin lisannya, menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, maka aku jamin bagi dia surga. Kaum muslimin, kaum muslimat, menjaga lisan tidaklah mudah. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin sebuah surga bagi orang yang mampu menjaganya. Perkara menjaga lisan tidaklah perkara yang ringan. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam banyak hadisnya tentang lisan ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan para ulama kita. Yang pertama adalah pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari surat Al-Isra ayat 31 tadi, pertama adalah hifdzul lisan. Hendaklah kita menjaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya dia mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati." Sesungguhnya seorang hamba jika dia berbicara dengan satu kalimat min ridwanillah, kalimat yang diucapkannya itu kalimat yang disukai oleh Allah. Perhatikan. Kalimat yang dikeluarkannya itu kalimat yang dicintai oleh Allah. La yulki laha balan yarfa'allahu biha darajat. Kita perhatikan kaum muslimin. Ketika seorang muslim mengeluarkan ucapan tersebut dicintai oleh Allah. Ucapan tersebut disenangi oleh Allah. Tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Seperti dia mengucapkan Alhamdulillah, La ilaha illallah. Terkadang kita tidak memperhatikan ucapan-ucapan ini. Ataupun kita memberikan ungkapan kepada orang lain. Dan perkataan itu sangat disukai oleh Allah. La yulki biha balan yarfa'allahu biha darajat. Lalu Allah angkat derajat di sisinya. Allah angkat derajat kita di sisi Allah. Oleh kerana itu kaum muslimin, perkara lisan merupakan perkara yang sangat agung. Jika kita benar-benar bisa memanfaatkan lisan kita dengan baik, Allah angkat derajat kita di sisinya. Terkadang dalam kehidupan kita kaum muslimin, kita tidak begitu memperhatikan perkara yang satu ini. Terkadang ucapan lepas begitu saja. Nah begitu sebaliknya kata Rasulullah, wa innal abda la yatakallam bil kalimati min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sebaliknya ada orang yang mengucapkan kata-kata dan kata-kata itu dia tidak perhatikan. Ternyata perkataan itu dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah. Lalu dia tidak memberikan perhatian yang besar pada perkataan tersebut. Maka yahwi biha ila jahannam. Maka dia akan disebabkan dengan perkataannya tadi masuk neraka jahannam. La ilaha illallah wal iyaz billah. Kaum muslimin, dua perkara. Satu, perkataan yang diridhai oleh Allah. Kedua, perkataan yang tidak diridhai oleh Allah. Maka pilihlah dalam kehidupan kita ini perkataan-perkataan yang menyebabkan kita diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti pertanyaan Muaz kepada Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amal yang menjauhkan saya dari neraka, dan amal itu memasukkan saya ke dalam surga." Maka apa kata Rasulullah SAW? Amsik
lisanak fa akhadha bilisani. Rasul ketika ditanya oleh Muaz, sebutkan kepada saya pekerjaan amal yang menjauhkan saya dari neraka dan memasukkan saya ke dalam surga. Rasul langsung kaum muslimin fa akhadha lisanahu. Dia mengambil lisannya, memegang lisannya, menunjukkan jika engkau jaga lisanmu, maka kamu akan masuk surga. Jika engkau tidak menjaga, maka sebaliknya kamu akan masuk ke dalam neraka. Makanya ketika mendengar perkataan tersebut, Muaz langsung berkata, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi." Apakah kami akan dihitung, akan diberikan perhitungan terhadap ucapan-ucapan kami? Faqala Rasulullah, Rasul berkata kepada, "Sakilatka ummuk." Kata-kata sakilatka ummuk ini istilah orang Arab yang digunakan untuk pengingkaran. Ketika kita tidak suka terhadap ucapan atau terhadap perbuatan seseorang, sakilatka ummuk. Ini ungkapan ingkar, mengingkari perbuatan tersebut. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatim, kata Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali disebabkan oleh lisannya. Tidak ada hal yang menyebabkan manusia diceburkan ke dalam neraka, kata Rasulullah, illa hasaidu alsinatihim, kecuali hasil daripada lisan dan perkataannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita berwakfah, kita bersama-sama memuhasabah diri kita. Dan saya bukan orang yang terbaik di antara antum semua, tetapi kesempatan ini mari kita gunakan bersama-sama untuk melihat kondisi diri kita, untuk bisa menjaga diri kita dan menjaga lisan kita, sehingga mengarahkannya kepada perkataan-perkataan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, ternyata di dalam setiap pagi dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh anggota tubuh kita ini, kaum muslimin, anggota tubuh kita ini setiap pagi berkata kepada lisan, mengingatkan lisan kita ini. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, "Idza asbaha ibnu Adam fa inna a'dha'ahu tukaffirul lisan." Setiap pagi anak Adam itu, manusia itu menemui pagi, berada pada waktu pagi, maka seluruh anggota badannya mengingatkan lisan. Taqul ittaqillaha fina, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah wahai lisan. Fa innaka in istaqamta istaqamna, wahai lisan, jika engkau istiqamah, jika engkau baik, maka kami akan baik. Perhatikan kaum muslimin. Wa nid wajadta i'wajadna, jika engkau tidak lurus, jika engkau tidak istiqamah, tidak baik, maka kami juga akan tidak ikut baik. Nah, ini terjadi setiap pagi kaum muslimin. Bahwa seluruh anggota tubuh kita, seluruhnya berbicara, mengingatkan lisan kita agar senantiasa istiqamah. Ada hadis lain yang menunjukkan ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika baik maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Wa idza fasadal jasadu kullu. Jika buruk maka buruk pula seluruh amal anggota tubuh kita. Ala wahyal qalb. Walaupun qalb dalam bahasa Arab itu adalah artinya jantung, tetapi ma'ruf dengan bahasa kita adalah hati. Bagaimana hadis yang satu ini? Hadis yang pertama adalah menunjukkan bahwa lisan sangat berpengaruh kepada anggota tubuh kita. Sedangkan hadis yang kedua ini menunjukkan hati yang sangat berpengaruh terhadap anggota tubuh kita.
ulama hadis telah menjelaskan dua hadis yang sangat masyhur ini. Seperti Tayyibi menjelaskan bahawa tidak ada pertentangan antara hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Khudri dengan hadis yang kedua ini. Saya ingatkan kembali bahawa hadis pertama menunjukkan bahawa lisan itu hal sangat berpengaruh terhadap anggota tubuh kita. Hadis yang kedua yang sangat berpengaruh apa? Hati. Maka dijelaskan oleh para ulama hadis bahwa tidak ada pertentangan antara dua hadis ini. Dia menjelaskan, qala At-Tayyibi, al-lisanu tarjumanul qalb. Bahwa lisan itu apa? Penterjemah hati kita. Karena dia. Wa khalifatuhu fi zahiril badan. Dan lisan ini sebagai khalifah hati. Fa idza usnida ilaihi al-amr yakunu ala sabil majazil hukum. Kama fi qaulika syafa at-tabibul marid. Jadi tidak ada perbedaan antara dua hadis tersebut. Bahwa lisan ini merupakan menerjemahkan apa isi hati. Jika hatinya baik, maka lisan ini juga akan ikut baik. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara kedua hadis ini. Seluruhnya harus kita perbaiki. Dan kedua alat ini, lisan dan hati, merupakan hal yang sangat penting di dalam tubuh kita ini. Mereka, lisan dan hati, keduanya anggota tubuh yang sangat berpengaruh di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang yang baik ataupun tidak. Nah, ini yang pertama yang dikatakan oleh para ulama dari ayat di atas. Pelajaran yang harus kita ambil adalah kita menjaga lisan. Nah, yang kedua, hendaklah kita berbicara dengan perkataan baik, dengan pembicaraan, atau lebih baik diam. Nah, dijelaskan. Kul khairan aw liyasmut. Ini yang kedua. Jika kita ingin berbicara, maka berbicara dengan perbicaraan yang baik, atau lebih baik diam. Ya. Lebih baik diam. Kalau memang tidak perlu untuk dibicarakan, lebih baik didiamkan. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia tidak menyakiti tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim daifah." Jika dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia tidak menghormati tamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jika kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, katakanlah perkataan yang baik atau lebih diam. Nah, lebih diam itu lebih selamat dia. Lebih selamat. Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu aw saqatuhu." Barang siapa yang banyak bicara, banyak salah. Waman kasura saqatuhu kasura zunubuhu. Banyak salah, banyak dosa. Barang siapa yang banyak dosa, fannaru aula bihi. Maka barang siapa yang banyak dosa, maka api neraka yang lebih utama bagi dia. Ini pelajaran yang kedua kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi adalah fadlu qillatil kalam wa karahiyatu kasratih. Ternyata sedikit berbicara itu kaum muslimin sangat diutamakan. Dan makruh bagi kita untuk banyak berbicara. Nah, kita perhatikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sedikit bicara lebih utama daripada banyak bicara. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang banyak bicara, apalagi qila wa qala. Sebagaimana hadis Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul menjelaskan, "Innallaha harrama 'alaikum 'uququl ummahat." Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian 'uququl ummahat. Apa itu? Menyakiti atau mendurhakai para ibu. Para bapak boleh? Tidak boleh. Ulama hadis menjelaskan. Kenapa dijelaskan oleh Rasulullah ummahat? Karena memang para ibu itu jauh lebih utama untuk
tidak didurhakai. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang lebih berhak? Kata dia apa? Ummuka. Summa man ya Rasulullah? Ummuka. Summa man? Ummuka. 3 kali. Ketika ditanya Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak untuk diberikan bakti kepadanya, wahai Rasul? Rasul mengatakan ummuka, 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 summa abuka. Oleh karena itu dalam hadis ini, Allah mengharamkan kita mendurhakai orang tua, ibu di sini, ummahat, para ibu. Dijelaskan oleh para ulama kita. Kenapa disebutkan ummahat? Ini menunjukkan fa'innahunna asaddu minal aba. Mendurhakai ibu jauh lebih berat dosanya daripada mendurhakai bapak. Berdasarkan hadis yang 3 tadi. Nah, itu yang pertama yang diharapkan Allah. Yang kedua, man'an wahad. Man'an wahad ini maksudnya adalah kita melarang orang untuk mendapatkan haknya. Itu diharamkan oleh agama kita. Ketika ada orang memiliki hak, kita memiliki kekuasaan, tetapi ada hak dia di tangan kita, terus kita berikan jalan celah untuk tidak mendapatkan haknya, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahad, atau memberikan sesuatu yang tidak haknya, ini juga dilarang. Nah, ini terjadi di masyarakat kita kaum muslimin. Kita dengan kekuasaan yang kita miliki ataupun dengan amanah yang diberikan, terkadang kita menghalangi orang untuk mendapatkan haknya. Ini tidak dibenarkan. Yang ketiga yang dilarang oleh Allah, wa wa'dul banat, yaitu membunuh anak perempuan hidup-hidup. Masih ada? Di zaman kami tidak ada. Ini pada zaman jahiliyah, ya, membunuh anak, di mana anak perempuan maksudnya, di mana pada zaman dulu itu kalau seandainya lahir anak perempuan itu menunjukkan kehinaan, lambang kehinaan kata mereka. Tetapi sebetulnya tidak seperti itu. Datang Islam menghapuskan seluruhnya, menghapuskan perbuatan atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan kemanusiaan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dan yang lainnya. Ya, mereka jika lahir anak perempuan merasa hina, ini tidak. Di zaman sekarang tentunya praktek-praktek ini tidak lagi ada, tetapi mungkin dalam bentuk lain, membunuh karakter-karakter anak kita dengan akhlak yang tidak baik. Nah, yang keempat yang dilarang, wa kariha lakum qila wa qal. Qila wa qala ini artinya adalah katanya, kata dia seperti itu, atau kata mereka seperti ini, atau kata si fulan seperti ini, dilarang oleh agama kita. Wa kasratus su'al, banyak bertanya seperti pertanyaan Bani Israel, bukan untuk ilmu. Wa idha'atul mal, yaitu kita juga dilarang untuk menyia-nyiakan harta. Allah titipkan harta kepada kita, lalu harta itu tidak kita gunakan kepada hal yang bermanfaat. Makanya Rasul mengatakan, ni'mal malu salih fi rajulin, atau ni'mal mal fi rajulin salih. Sebaik-baik harta berada pada tangan orang yang baik. Kalau harta itu berada pada orang yang berilmu, beriman, baik, insyaallah harta itu akan diberikannya pada tempatnya. Kalau harta itu berada pada orang-orang yang zalim, maka apa yang akan terjadi? Itu akan menyusahkan orang lain. Dengan hartanya dia akan menguasai. Dengan hartanya akan mengimpit orang lain. Dengan hartanya akan menyulitkan orang lain. Oleh karena itulah kaum muslimin kita berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan rezeki yang bermanfaat. Harta itu berada pada kita. Makanya dengan insyaallah ada anak mahasiswa, pelajar dibantu, ada fuqara dan masakin dia bantu dengan harta yang dimiliki itu. Oleh karena itulah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dengan pemerintahan yang bijak, tidak ada mustahik zakat di sana ya. Kita tahu sejarah yang sangat luar biasa itu. 2 tahun berkisar pemerintahan beliau tidak ada mustahik di sana. Karena seluruhnya dikarakan dengan pemerintahan yang sangat bijak, seluruh orang sadar akan hak orang lain pada harta kita itu. Oleh karena itu kaum muslimin, apapun yang kita terima itu, maka di situ ada hak orang lain di sana. Nah, dijelaskan oleh para ulama kita makna
qila wa qal adalah al-khawdu fi akhbarin nasi wa hikayat ma la ya'ni min ahwalihim wa tasarrufatihim. Nawawi mengatakan seperti itu. Imam Nawawi menjelaskan qila wa qal itu adalah terlalu banyak mencampuri tentang urusan orang. Mencari tahu, mencari berita urusan orang. Akhbarin nas wa hikayat, dan cerita-cerita. Ini menggali berita tentang dia, menggali berita-berita sehingga apa? Sehingga bisa kita menjelekkan nama dia di hadapan atau di depan orang lain. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini maksud daripada qila wa qala. Rasulullah SAW menjelaskan juga dalam hadis lain, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, yang paling ku cintai di hari kiamat siapa? Ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya kaum muslimin. Ini yang harus kita cari. Harus kita cari orang yang menjadi orang yang paling terdekat, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dengan memperbaiki akhlak kita. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang paling aku benci dan paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat nanti siapa? Yang pertama, as-sarsarun. As-sarsarun ini dijelaskan oleh para ulama kita adalah kasirul kalam, banyak bicara. Tak perlu dia bicara juga, ini mas sarsar. As-sarsarun namanya kan dalam bahasa Arab. Yang kedua, wal mutasaddiqun. Al-mutasaddiqun ini artinya adalah orang-orang yang senantiasa menghina orang lain, itu mutasaddiqun. Wal mutafayhiqun. Qalu ya Rasulullah qad alimna al-sarsarun wal mutasaddiqun famal mutafayhiqun? Qala al-mutakabbirun. Nah, 3 golongan nanti, orang yang paling dibenci oleh Rasul, orang yang paling jauh tempatnya nanti di hari kiamat. Siapa yang pertama? As-sarsarun, yaitu orang-orang yang banyak bicara. Bicara terus, tanpa ada memperhatikan baik atau buruknya. Yang kedua, wal mutasaddiqun. Dalam surah hadis dijelaskan, al-mustahzi'ina bin nas. Bicaranya itu senantiasa meremehkan orang, menghinakan orang. Tidak ada orang yang paling baik dari dia, tidak ada orang yang paling hebat dari dia, senantiasa meremehkan orang. Itu namanya mutasaddiqun. Yang ketiga kata Rasul, wal mutafayhiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa mutakabbir, sombong. Orang yang sombong. Nah, inilah 3 golongan yang tidak yang jauh dari tempat duduk Rasul, dan orang yang paling dibenci oleh Rasul nanti. Mudah-mudahan kita selamat dari penyakit yang 3 ini. Nah, oleh kerana itu kaum muslimin, Abu Hurairah menjelaskan dalam ungkapannya, la khaira fi fudulil kalam. Tidak ada baiknya dalam banyak bicara. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Kalam At-Thayyib dijelaskan bahawa salah satu yang membuat hati kita ini mati, tidak tajam, yang membuat hati kita ini tumpul, tidak peka terhadap kebaikan, tidak suka terhadap amal saleh, pengaruh daripada bicara. Ini banyak bicara itu sangat mempengaruhi kesucian dan kebersihan hati kita. Wa qala Ibnu Qasim, sami'tu Malikan yaqul la khaira fi kasratil kalam wa i'tabara dhalika bin nisa'i was sibyan a'maluhum abadan yatakallamuna wa la yasmutun. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, yang harus kita tuntun diri kita, di antara adab bicara yang harus kita perhatikan, al-hazaru minal ghibah. Kita menghindari majlis ghibah. Nah, di dalam hal ghibah ini kaum muslimin, ada 6 posisi tempat boleh kita menyebutkan kejelekan orang. Ini bukan dikatakan ghibah, tetapi dikatakan adalah ta'rif atau tauriyah. Tubahul ghibatu fi 6 mawatin. Boleh kita menghibah
boleh kita mengucapkan sesuatu, meremehkan atau menyebutkan kekurangan orang dengan dalam 6 hal. Yang pertama, saya tahu, litazallum, ketika posisi kita terzalimi. Di dalam posisi kita terzalimi, dalam membela diri kita, boleh kita menyebutkan kekurangan dan kejahatan orang tersebut. Posisi dalam membela diri kita betul-betul dizalimi, terzalimi hak kita, boleh kita menyebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, al-isti'anatu 'ala taghyiril munkar. Kita untuk merubah kemungkaran. Jelaskan di sini ya. Wa raddul 'asi ila shawab, mengembalikan yang berbuat jahat itu kepada kebenaran. Jadi misalnya kita datang kepada Pak Polisi atau kepada Satpol PP atau siapa lagi yang punya wewenang untuk merubah kemungkaran itu menjadi kebenaran. Misalnya daerah atas kita nampak muda-mudi setiap maghrib, malam, sore nampak sama kita. Sering terjadi di sana. Atau kita tahu orang misalnya, boleh kita melapor. Atau di Pak RT kita misalnya terjadi sesuatu, waliyahzubillah, misalnya ada seorang senantiasa datang ke rumahnya itu laki-laki, waliyahzubillah, ataupun di rumah itu terus datang perempuan yang tidak ada murid, tidak ada ikatan keluarga. Nah, boleh kita sebutkan kepada Pak RT kita atau kepada orang yang bertanggung jawab untuk merubah kemungkaran, atau orang yang diberikan amanah untuk bisa merubah kemungkaran. Boleh kita sebutkan. Misalnya kita datang ke Pak RT kita, Pak, kemarin saya melihat fulan ya, duduk berdekatan kemudian melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Saya melihat langsung. Tolong Bapak panggil dan nasihati mereka. Itu boleh. Itu tidak termasuk kepada yang dilarang. Ketika kita melihat kemungkaran, kita ingin merubahnya, sebutkan kepada orang yang memiliki amanah, memiliki tanggung jawab yang jauh dari kita, atau orang yang berikan amanah sehingga bisa merubah kemungkaran tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, lil istifta. Apa itu? Untuk meminta fatwa atau hukum. Itu boleh. Misalnya, zalamani akhi, saya dizolimi oleh saudara saya, atau saya dizolimi oleh adik saya, atau saya dizolimi oleh fulan dan fulan. Nah, ketika kita minta fatwa kepada ustaz, bagaimana hukumnya jika ini terjadi seperti ini, dan saya betul-betul dalam keadaan itu, boleh. Minta fatwa, minta hukum itu boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, tahzirul muslimin min syarri wa nasihatihim. Mengingatkan kaum muslimin dari kejahatan-kejahatan yang ada dan menasihati mereka. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, misalnya mengingatkan fulan, hati-hati dengan ajaran Ahmadiyah misalnya, hati-hati dengan jil, hati-hati dengan fulan, itu boleh, tidak masalah itu. Ya. Itu dibenarkan karena untuk mengingatkan kaum muslimin dari kejahatan. Nah, atau ayakuna mujahiran fisqi atau bid'ati kal mujahir bi sirbil khabar, atau betul-betul orang yang tidak malu lagi di dalam membuat kemungkaran, boleh kita sebut namanya. Jangan seperti fulan yang tidak malu ke sana ke sini minum khamar misalnya, dia kebiasaan minum khamar. Boleh kita sebutkan itu termasuk ayakuna mujahiran bi fisqi, orang yang tidak lagi bersembunyi atau malu-malu, tetapi dia dengan terang-terangan melakukan kemaksiatan. Itu boleh kita menyebutkannya. Nah, kemudian yang keenam, litta'rif, untuk mengenalkan orang. Misalnya kita memiliki tetangga yang namanya sama-sama mirip. Katakanlah Abdullah misalnya. Nah, ketika kita ingin mengabarkan kepada teman kita yang lain, kita sebutkanlah salah satu sifatnya. Katakan sifat Abdullah yang satu ini adalah agak pincang misalnya, atau tuli atau buta misalnya. Abdullah
ingin menikahkan anaknya. Abdullah yang mana? Abdullah yang pincang misalnya. Bukan untuk mengenakan, tetapi lit ta'rif, agar orang bisa mengetahui dengan cepat. Ini tidak salah. Ini boleh dalam agama kita menyebutkan sesuatu yang orang bisa langsung faham kalau yang kita maksud dengan menyebutkan salah satu cirinya. Itu boleh. Nah, inilah riba yang dibenarkan oleh ulama kita. Nah, tetapi sikap kita ada. Sikap kita ketika ada orang yang membawa berita kepada kita, ada beberapa hal sikap yang harus kita miliki. Pertama, alla yusaddiqahu li'annahu annamam fasid. Tidak boleh kita langsung benarkan ucapan dia. Apalagi tentang diri kita. Tentang misalnya kita fulan itu kok seperti ini. Nah, ketika kita diceritakan kepada kita oleh orang, saya mendengarkan fulan mengatakan seperti ini tentang dirimu, maka kita sebagai orang yang mendengar, alla yusaddiqahu li'anna an-namama fasiq. Tidak boleh kita langsung percaya. Ini yang kedua. Yang kedua adalah ayanhahu an zalika. Jika ada orang seperti itu, kita larang. Ittaqillah ya akhi. Ini. Yang ketiga, alla yazunnu bi akhi al-ghaib as-su'. Tidak boleh langsung kita berprasangka buruk kepada orang itu. Fulan mencacimu. Nah, jangan langsung kita percaya, kita berprasangka buruk kepada saudara kita tersebut. Nah, kemudian alla yahmiluhu ma hakiya lahu ala tajassus wal bahth an zalik. Dan kemudian kita tidak menafsirkan perkataan itu lebih jauh dari apa yang disebut-sebutnya tadi. Inilah beberapa sikap yang harus kita ketahui kaum muslimin yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga kitab Syarah Sahih Muslim, ketika beliau menjelaskan hadis tentang bagaimana sikap kita tentang ghibah tadi, maka dia menjelaskan beberapa sikap yang harus kita miliki ketika ada berita tidak baik kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara adab-adab yang harus kita jaga tentunya adalah al-hazaru minal kadzib. Hendaknya kita menjauhkan diri kita dari berbohong. Tidak perlu kita jelaskan lagi berbohong macam mana. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan perbedaan antara orang yang jujur dengan orang-orang yang berbohong itu, kata beliau, inna sidqa la yahdi ilal bir. Sesungguhnya kata-kata orang yang jujur itu mengarahkan memberikan petunjuk kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan dia kepada surga. Wa innar rajula la yasduq hatta yakuna 'inda Allah siddiqan. Kaum muslimin, memang kita berkata jujur ini perlu kita latih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah ini. Wa innar rajula la yasduq. Senantiasa dia berusaha untuk berkata jujur hatta yakuna 'inda Allah siddiqan, sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya perkataan bohong itu mengarahkan kita kepada al-fujur, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sifat atau perbuatan dosa itu akan mengantarkan kita kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzib hatta yaktuba 'indallahi kadzdzaba. Orang yang senantiasa berbohong, sedikit berbohong, kemudian sedikit berbohong, maka apa sehingga ditulis dia sebagai pembohong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, jangan kita sampai terbiasa untuk berkata bohong. Nah, apalagi berbohong atas agama Allah dan berbohong atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada 3 hal yang dibolehkan kita di situ untuk mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. 3 hal. Pertama, anda tahu? 3 hal boleh kita berkata sesuatu itu walaupun tidak sebenarnya. Yang pertama, fil islah bainan nas. Baik, kita jelaskan yang 3 ini. Sebentar, sebutkan. Kita ingin mendamaikan antara 2 orang yang bermusuh. Boleh. Yang kedua, fil harb. Strategi perang. Nah, kita berperang, tidak mungkin kita sebutkan ke lawan kita, kami nanti akan menyerang jam 7 pagi. Padahal kita menyerang
7 malam misalnya. Itu strategi perang boleh. Yang ketiga, fi haditsir rajuli imra'atahu wa haditsul mar'ati zawjuha. Perkataan seorang suami kepada istri atau sebaliknya. Perkataan ini bukan perkataan menipu, tidak, tetapi dalam rangka dikatakan oleh para ulama idkhalus sururi wal wud, untuk memasukkan rasa gembira dan rasa cinta